jumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Kita mau lanjutin pembahasan soal uji kompetensi materi struktur dan fungsi tumbuhan di bagian B, yaitu bagian uraian. Jadi yang kemarin untuk bagian pilihan ganda sudah kakak berikan video untuk pembahasannya ya. Nah sekarang kita langsung bahas yuk bagian B-nya di halaman 152. Buka ke buku kamu, kita belajar bersama, oke? Nah, bagian B ini perintahnya jawablah dengan benar pertanyaan berikut. Ya, kita langsung nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatan kamu pada saat mengamati struktur anatomi batang pada kacang tanah dan jagung, jawablah pertanyaan berikut. Nah, jadi soal ini kalimat utama atau kata kunci pertanyaannya tuh ini, struktur anatomi batang pada kacang tanah dan jagung. Nah, yang A itu ditanya, jelaskan perbedaannya struktur jaringan dari kedua batang tersebut. Yang B ini berdasarkan ciri-cirinya termasuk kelompok tumbuhan apakah jagung dan kacang tanah. Gampang ya? Oke, ini dia. Yang pertama kita lihat dulu pertanyaannya, perbedaan struktur jaringan dari kacang tanah sama jagung. Terus yang B, berdasarkan ciri-cirinya tadi dia kelompok mana gitu. Siapa yang dikelompokkan? Jagung sama kacang tanah. Nah ini dia jawabannya. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat mengamati struktur anatomi batang pada kacang tanah dan jagung. Nah yang A itu jawabannya gini, perbedaan struktur jaringan kedua batang. Morfologi batang kacang tanah yaitu batang berkayu dan bercabang, memiliki kambium, susunan xilem dan floem teratur dalam lingkaran. Itu yang pertama ya. Kedua, morfologi batang jagung yaitu batang tidak berkayu dan tidak bercabang, susunan xilem dan floem tidak beraturan atau tersebar. Nah inilah ciri-ciri struktur anatomi pada kacang sama jagung. Kalau pada kacang itu batangnya ya, itu khasnya itu xilem dan floem teratur dalam lingkaran, karena dia itu tumbuhan dikotil gitu kan, kacang berkeping dua. Kalau jagung dia tidak beraturan atau tersebar ya. Nah ini kacang tanah itu tanaman dikotil dan jagung itu tanaman monokotil. Dari mana? Dari ciri-ciri yang di atas tadi gitu. Monokotil itu apa? Berkeping satu bijinya ya. Oke, lanjut yuk nomor 2. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan. Ya, ini adalah awalnya. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Ini nih, 3 faktor proses fotosintesis itu apa aja faktornya gitu. Apa sih yang mempengaruhi proses penyusunan pembentukan senyawa kompleks? Nah, ini ya jawabannya. Nomor 2 ya. Oke, kakak geser dulu. Oke. 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, karbon dioksida. Itu dia jawabannya. Oke? Gampang kan? Yuk kita masuk ke nomor 3. Ini 3 nih. Oke. 3. Akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penopang tumbuhan untuk tumbuh. Namun, pada beberapa tumbuhan akar termodifikasi membentuk fungsi khusus. Sebutkan 3 macam jenis akar yang termodifikasi disertai dengan contoh tumbuhannya. Oke, pada beberapa tumbuhan tuh kadang akar termodifikasi ya, artinya dia jadi bentuk khusus gitu. Nah ini dicobannya. Ya, nomor 3. 3 jenis akar yang termodifikasi tuh nih, akar penyimpan, contohnya singkong dan wortel. 2 akar isap, contohnya anggrek. 3 akar tunjang pada tumbuhan bakau. Akar tunjang sama akar tunggang beda ya. Kalau akar tunjang itu hanya pada tanaman bakau atau mangrove. Oke, gampang ya. Yuk kita nomor 4. Ini dia.
ini ada gambarnya, ada data gambar yang harus kita lihat. Nah, 4. Pada suatu pengamatan percobaan tentang fotosintesis ditemukan data sebagai berikut ya. Setelah ditetesi larutan kalium iodida atau Ki, kondisinya seperti digambar di samping ya. Ini gambarnya, ada daun, ada bagian yang gelap, ada bagian yang terang. Oke ya. Nah, ini dia. Bagian yang gelapnya, ini bagian terang. Pertanyaan yang A, jelaskan pada bagian daun yang mana terjadi fotosintesis dan buktikan berdasarkan pengamatan data ini ya. Kemudian yang B, apa fungsi dari memasukkan daun yang akan diuji pada air mendidih? Ya, ini dia. Apa fungsi dari penggunaan alkohol dalam proses pengujian daun yang mengalami fotosintesis? Jadi, kita lihat. Nah, ini jawabannya. Daun yang gelap tadi itu yang berfotosintesis gitu. Nah, ini berdasarkan data pada pada praktikum, daun yang ditutup tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga tidak terjadi proses fotosintesis pada daun itu. Akibatnya, pada saat ditetesi dengan larutan iodium, daun tidak berubah warna karena tidak dihasilkan karbohidrat pada daun itu ya. Karena fotosintesis itu kan memerlukan karbon dioksida, air dan cahaya matahari. Jadi kalau dia ditutup, ya daunnya nggak dapat cahaya matahari sehingga tidak berfotosintesis gitu lah ya. Berbeda dengan daun yang terbuka, setelah ditetesi iodium, warna berubah menjadi biru kehitaman, menandakan terdapat karbohidrat pada daun sebagai hasil fotosintesis. Nah, tadi tuh yang warna gelap itu warna yang biru kehitaman. Nah, ini dia. Ini di sini fotosintesis. Yang ditutup gimana, Kak? Nah, yang ditutup itu tidak bisa yang terang itu ya. Nah, ini yang gelap dulu. Nah, yang terang ini dia karena ditutup, dia tidak bisa melakukan proses fotosintesis karena nggak dapat cahaya matahari gitu. Walaupun ada klorofilnya, tapi kalau nggak dapat cahaya matahari ya dia nggak bisa berproses gitu fotosintesisnya. Jadi jelas ya. Jadi di sini tidak ada amilum. Apa fungsi dari memasukkan daun yang akan diuji pada air yang mendidih? Oke, ini jawabannya. Oke, yang B. Fungsi dari perendaman pada air yang mendidih adalah untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada daun dan mematikan sel-sel pada tumbuhan. Lo kenapa harus matikan? Karena dia mau diuji dengan yodium, mau dilihat amilumnya ada nggak sih gitu. Oke ya. Yang C, apa fungsi dari penggunaan alkohol dalam proses pengujian daun yang mengalami fotosintesis? Nah, alkohol itu fungsinya adalah untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun gitu, sehingga lebih mudah diamati nanti dengan tetesan iodium tadi ya. Oke. Gampang ya. Yuk nomor 5. Soal terakhir, tumbuhan membutuhkan berbagai bahan untuk fotosintesis. Salah satunya adalah air yang bergerak dari akar sampai ke ujung daun. Oke, pernyataan ini benar ya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara air yang diserap dari tanah dapat sampai ke daun paling atas? Nah, bagian tumbuhan mana saja yang berperan? Oke, 5A. Air akan diserap oleh akar dengan cara difusi melalui rambut-rambut akar menuju korteks, melewati pita Kaspari dan memasuki silem akar. Kemudian air bergerak menuju silem batang dan selanjutnya menuju silem daun. Dari silem daun, air akan berosmosis masuk ke dalam sel parenkim palisade dan sel sponsa untuk keperluan fotosintesis. Nih ya jawabannya, gampang. Bagian B. Oke, yang berperan tuh mana aja gitu untuk naiknya air tadi. Nah, ini bagian tubuh tumbuhan yang berperan. Yang pertama rambut akar, 2 korteks akar, 3 silem. Nah, itu ya. Udah ya, sudah kita bahas nomor 1 sampai 5. Gampang banget. Pokoknya IPA itu asik. Dia bisa dipelajari di mana saja. Lebih asik kalau belajar sama kakak gitu. Oke. Ini bagian B, kita selesai.
Jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke teman-teman kamu ya. Oke, terima kasih.